Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. selamat pagi semuanya dari sekalian. Kembali lagi bersama saya di kelas Geodesi Kelautan pekan 11. Tidak terasa hanya tersisa 4 pekan lagi sebelum UAS. Jadi masih ada beberapa materi yang mungkin bisa kita tambahkan dan kita masukkan bersama-sama di 4 pekan tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan, di pekan ini kita akan belajar bagaimana untuk mendapatkan mean sea surface atau muka laut rata-rata yang sebenarnya, gitu ya. Dan juga bagaimana mendapatkan gravity atau bagaimana mendapatkan gaya berat dari satelit altimetri agar sangat pas dengan definisi dari geodesi kelautan itu sendiri, yaitu geodesi yang berjalan di laut. Karena apa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, adik-adik sekalian, bahwa pengukuran dari geowidth atau dalam hal ini adalah medan gaya berat bumi, itu merupakan salah satu tugas dari geodesi itu sendiri. Merupakan pilar kedua dari geodesi, tetapi ternyata pelaksanaan dari pilar kedua dari geodesi ini masih dalam, ya sudah bisa diaplikasikan, gitu ya. Tapi masih dalam tahap pengembangan yang terus-menerus. Karena apa? Karena sebelum adanya masa satelit, pengukuran mengenai gaya berat itu hanya terbatas di darat maupun pesawat, dan itu sangat-sangat lama untuk bisa memenuhi seluruh permukaan bumi. Apalagi kalau kita bicara di lautan, ya zaman dahulu sebelum adanya satelit, pengukuran gaya berat di laut ya praktis hanya bisa dilaksanakan pada saat menggunakan kapal atau shipborne saja. Karena airborne gravity itu juga baru ngetren istilahnya di tahun 70-an, 80-an sampai sekarang. Artinya sebelum masa-masa itu orang mengukur gaya berat ya gaya berat di laut khususnya hanya menggunakan kapal saja, dan hanya dilakukan sekali saja, tidak pernah banyak-banyak kali. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke altimeter data, saya ingin menambahkan juga beberapa hal. Sepertinya kemarin saya belum menjelaskan ya, bahwa dalam pengukuran atau dalam perolehan data dari gravity itu sendiri, khususnya di laut, yang menggunakan yang menggunakan kapal, itu bisa kalian akses adik-adik sekalian di website milik NOAA salah satunya. Yang saya tahu dan yang sering saya gunakan, karena memang dia public domain, bisa digunakan oleh siapa saja, itu adalah website ini, NOAA, ngdc.noaa.gov. Zaman dahulu namanya NGDC, tapi sekarang sebenarnya namanya adalah NCEI, atau National Centers for Environmental Information. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan ini terlebih dahulu? Karena saya ingin menyampaikan di bagian sebelum ada satelit, gitu ya, yaitu bahwa untuk mendapatkan gaya berat dari laut, istilahnya, kalau kemarin saya menjelaskan menggunakan gravity mission, itu adalah momen ketika satelit sudah ada. Tapi momen ketika satelit itu belum ada dan belum banyak digunakan, orang masih menggunakan kapal. Nah, kalau Anda ingin melihat ya adik-adik sekalian, bagaimana sebenarnya coverage atau area dari dunia yang sudah di-cover oleh pengukuran dari gravity itu atau pengukuran dari gaya berat itu. Nah, maka kita bisa buka bagian Marine Geology and Geophysics. Masih loading ya. Nah, itu mungkin kalau di akhir kelas ternyata ada yang ingin bertanya atau menjadi tugas, sepertinya akan menjadi sesuatu yang bagus. Nah, ada dua bagian yang nanti akan saya berikan kepada Anda atau saya sampaikan mengenai gravity models atau mengenai gravity. Yang pertama adalah apabila Anda membuka bagian Marine and Global Gravity di sini, Anda akan menuju pada laman yang namanya adalah Gravity Data, yang mana Gravity Data ini merupakan
database atau basis data dari seluruh pengukuran gaya berat yang sudah dilakukan dan juga dikumpulkan oleh teman-teman dari Amerika. Tapi bukan berarti yang melaksanakan hanya teman-teman dari Amerika saja. Nah, kalau Anda lihat di sini ada di sekalian bahwa Indonesia tidak ada ya. Kalau Anda mau cek silahkan bisa dicek. Dan di sini bisa dilihat bahwa ternyata data-datanya itu masih regional. Dalam arti regional ini adalah data yang didapatkan mungkin tidak hanya dari terestrial saja atau tidak hanya didapatkan dari stasiun di lapangan saja, tetapi juga mungkin dengan menggunakan pemodelan-pemodelan dari sumber yang lain seperti yang kemarin pernah saya sampaikan. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini masih kebanyakan adalah darat ya. Bolivia adalah negara yang tidak memiliki laut. California, Canada, Colombia, ada Egypt, ada former Soviet Union atau Uni Soviet dan sebagainya. Kalau Anda mau melihat atau Anda mau melakukan pengecekan bisa Anda coba cek ya. Bisa kita lihat image atau plot dari Afrikanya terlebih dahulu. Nah, banyak daratnya ya dari sekalian dan kebanyakan ini adalah data dari terestrial. Data dari terestrial atau data dari pengukuran di lapangan saja. Nah, kalau Anda mau lihat Egypt juga bisa dilihat. Kalau mau lihat Alaska, kita ambil contoh-contoh saja. Nah, Egypt saja masih sangat tidak banyak gitu datanya gitu ya, walaupun Egypt itu sangat luas. Nah, kalau ini adalah di daerah Alaska. Pengukurannya berbentuk sebenarnya itu titik ya. Tapi karena saking banyaknya jadi seperti garis. Nah, data-data ini adik-adik sekalian adalah sebuah data yang mewakili gaya berat. Kalau bisa Anda lihat juga, sebenarnya datanya ini hanyalah atau merupakan data yang ada di lapangan. Dalam arti ini adalah yang ada di darat. Dan ini ada, kemarin saya sudah menjelaskan geoid height atau tinggi geoid, lalu ada gravity density, lalu ada deflection atau defleksi vertikal, ada free air anomaly, dan sebagainya. Nah, kalau Anda mau lihat atau mau tanya, Pak, kalau yang dari altimetri, atau yang di laut, ada yang di mana ya Pak ya? Nah, yang di laut pada dasarnya, karena ini adalah data-data yang sepertinya sebelum masa-masa sebelum masa-masa satelit, maka bisa Anda lihat sebetulnya akan agak susah untuk mendapatkan data dari ini ya, data di lautnya. Bisa Anda coba lihat sendiri gambar-gambar di situ. Nah, ada data di laut pun sebetulnya adalah data yang masih dalam arti didapatkan dari kapal saja, tapi di sini belum terlihat. Ini adalah Amerika, mungkin kalau tidak terlihat ada sekalian. Nah, ini contohnya ya, ini adalah defleksi vertikal, tapi untuk east-west atau timur-barat, bagian yang eta. Nah, kalau kita berangkat lagi ke website Marine Geophysics, bisa kita lihat ke All Track Line Geophysics ya, atau ke Geophysical Data Viewer, bisa dibuka keduanya ya dari sekalian. Nah, apabila Anda bisa melihat di sini, kalau yang Marine Track Line Geophysical Data Viewer ini adalah merupakan aplikasi yang bisa kita buat untuk membuka datanya. Nah, service unavailable ternyata. Kok service unavailable ya? Bentar. Harusnya sih bisa. Oke, buka. Ini harusnya ya. Ini seperti YouTube ini lagi down. Ya, semoga ini bisa. Kalau ternyata tidak bisa, nanti bisa menjadi PR juga kalau kalian ingin melihat. Kalau Anda lihat di bagian kanan di sini ada sekalian, bisa dilihat bahwa sudah ada coverage ya, atau sudah tergambar lah kira-kira di seluruh dunia itu pengukuran gaya beratnya seperti apa sih. Walau sebetulnya trackline geophysics itu tidak hanya pengukuran dari gravity saja, bisa saja di sini ada pengukuran geomagnet, di sini ada pengukuran side scan sonar, di sini ada pengukuran sub bottom profiler dan sebagainya. Tetapi ada beberapa data, kalau tidak salah 5.000 dari sekian ratus ribu data itu merupakan data dari gravity field atau data dari medan gaya berat yang didapatkan dari pengukuran
yang dilakukan oleh kapal. Artinya apa? Kalau Anda bisa lihat di sini ada sekalian, sebagus-bagusnya data dari marine gravity yang didapatkan dari kapal itu masih banyak bolongnya gitu ya dari sekaliannya. Kalau kita perhatikan di sini, saya buat anotasi dulu. Nah, kalau Anda perhatikan di area sini masih bolong ya. Di area sini pun juga masih tidak banyak ruang lingkupnya. Apalagi di daerah Arktik ini. Nah, artinya apa? Zaman dahulu sebelum ada satelit, pengukuran graviti di laut itu sudah ada gaya berat. Tetapi yang mengukur biasanya hanya negara-negara maju dan juga untuk keperluan-keperluan yang memang berorientasi kepada finansial. Dalam hal ini adalah untuk mengukur atau untuk mulai mencari oil and gas, atau mungkin untuk mencari mineral-mineral yang lain di laut sehingga membutuhkan pengukuran dari gaya berat itu sendiri. Nah, tapi itu semua hilang atau itu semua tidak relevan lagi ketika adanya advancement of satellite atau ketika satelit itu sudah mulai berkembang dan sudah mulai maju gitu ya. Dalam arti apa? Akhirnya tugas dari shipborne ini bukan digantikan ya. Saya tidak suka kata-kata menggantikan karena pada dasarnya keduanya masih bisa bergabung untuk menjadi satu data yang lebih baik. Kata-katanya bukan menggantikan, tapi satelit sudah bisa membantu atau melengkapi data-data yang tidak didapatkan oleh data-data yang diambil di lapangan. Dalam hal ini adalah yang diambil dari kapal. Nah, itulah yang menjadi fokus kita di hari ini. Bahwa ternyata satelit itu sudah bisa melengkapi data gravity field atau data gaya berat yang didapatkan dari kapal. Nah, data apa nih yang bisa didapatkan gitu ya? Data apa yang digunakan untuk melengkapi data kapal tersebut? Yaitu data dari satelit altimetri. Nah, kenapa kok kita bisa bilang data satelit altimetri itu sudah bisa melengkapi atau sudah bisa lengkap ya? Dalam arti lengkap ini kok sudah bisa dianggap sangat memenuhi bagian dari bumi itu sendiri gitu ya? Karena pada dasarnya satelit altimetri itu kalau bisa kita berikan gambar ya adik-adik sekalian, anotasinya saya hilangkan dulu. Ya ini saya new share lagi di gambar yang pernah saya beri di kelas ya. Bisa Anda lihat di sini ada adik sekalian bahwa pada dasarnya altimetri itu sebenarnya tidak dimulai sejak tahun 93, sebenarnya dimulai sejak tahun 1980-an oleh satelit Skylab, tetapi pada dasarnya sudah bisa mulai digunakan adalah di tahun 93 tersebut. Dimulai tahun 93 sampai sekarang tahun berapa? 2020. Sudah ada 27 tahun gitu. Umur antara altimetri dengan saya kebetulan sama ya, sama-sama lahir di tahun 93 dan sudah 27 tahun hidup mengambil data di dunia, istilahnya seperti itu. Nah, satelit altimetri itu sudah sudah 27 tahun mengudara. Dengan satelit-satelit yang sebetulnya berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, satelit-satelit yang berbeda-beda itu adalah satu keluarga. Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin. Ada TP, Topex Poseidon, Jason 1, Jason 2, yang from 2016 on, seingat saya, itu ada Jason 3 gitu ya. Nah, di sini ada Envisat 2, Envisat ini IRS 2, sebelumnya ada IRS 1. Di sini ada Envisat, lalu setelahnya dilanjutkan dengan Sentinel 3, dan sekarang di tahun 2020 ada Sentinel 6. Nah, di sini ada GFO, dan juga di sini ada Topek Poseidon dengan orbit yang sedikit berbeda. Ini juga ada J1 dengan orbit yang sedikit berbeda. Dan selain ini, kita ketambahan ada Cryosat 2, ada Saral Altica, dan setelah ini mau ada lagi, saya lupa nama satelitnya ya, dari Amerika, tapi kalau tidak dari Prancis, itu ada lagi gitu. Artinya
things is going strong in altimetry world. Dalam arti kita sudah 27 tahun gitu ya hidup di dunia persatelitan, tapi ternyata tidak semakin surut, malah semakin kuat gitu. Makin banyak data yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, data-data ini itu tidak pernah putus, adik-adik sekalian. Dalam arti apa? Di setiap waktu, setiap detik, pasti ada, mulai tahun 93 itu sampai sekarang, pasti ada satelit altimetri yang sedang mengitari bumi dan mendapatkan data. Artinya, kalau misal Anda adalah seorang peneliti yang ingin meneliti, saya ingin meneliti di sebuah daerah perkembangan tinggi muka laut dari tahun 93 sampai tahun 2020. Apakah bisa? Bisa. Jadi tidak seperti Landsat mungkin ya, yang antara satu satelit dengan satelit yang lain itu memiliki resolusi yang berbeda dan jumlah band yang berbeda. Kalau altimetri pada dasarnya konsep dan teknologinya masih sama, yaitu mendapatkan SSH dengan ketelitian yang hampir sama sebetulnya. Akhirnya data satu satelit dengan data satelit yang lain itu bisa digabung dan bisa dimasukkan bersama-sama. Nah, inilah yang menyebutkan atau menyebabkan ada sebuah istilah di dunia altimetri yang namanya adalah multi-mission analysis. Jadi, adik-adik sekalian, ketika Anda berbicara mengenai satelit altimetri yang multi-mission, berarti Anda menggunakan lebih dari satu satelit altimetri dalam pemrosesannya. Dan itu sangat penting begitu ya dalam usaha untuk memahami perubahan dari bumi itu sendiri. Karena perubahan bumi tidak hanya bisa dilihat dari data 1, 2, atau bahkan 3 tahun saja. Bumi itu perubahannya pasti ada seasonal, annual, dekadal, ataupun malah centurial, alias tidak hanya perubahannya itu dalam waktu 1-2 tahun, alias seasonal atau annual, tapi ada dekadal begitu ya. Setiap 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya, atau bahkan ada yang setiap abad, atau bahkan setiap century, setiap 1000 tahun. Mirip seperti lagunya Tulus ya, tapi beda. Artinya apa? Semakin banyak kita punya data dan semakin memungkinkan data itu digabung jadi satu, maka set of data itu adalah menjadi data yang sangat kuat kegunaannya atau sangat baik sekali. Fungsinya gitu adik-adik sekalian. Nah, itulah yang juga sudah disampaikan di slide yang saya berikan ke Anda adik-adik sekalian. Salah satunya adalah slide yang berjudul analisis teknik. Kalau Anda lihat bahwa ternyata, saya pindah ke sini dulu, saya pindah ke kiri. Nah, bahwa ternyata sejak akhir 92 gitu ya, ya tadi saya sudah sampaikan sejak tahun 93 sampai sekarang itu masih ada data altimetri terus begitu. Dan pengukurannya itu sampai ukuran senti gitu ya. Nah, ini kita masih bicara temporal ya adik-adik sekalian. Kita masih belum bicara spasial. Nah, ketika kita bicara temporal ya tadi, kita punya data lebih dari 2 decades. Even sekarang sudah 27 tahun. Hampir 30 tahun. Presisinya atau akurasinya bisa kita katakan sampai sentimeter. Lumayan baik. Tidak hanya secara waktu saja gitu, tidak hanya secara time series saja yang bagus, temporal saja, tapi secara spasial itu juga bisa dikatakan altimetri sudah bagus. Kenapa bagus? Karena dia bisa menutupi atau dia bisa menggantikan beberapa, tidak bisa bilang menggantikan, melengkapi bagian-bagian bumi yang selama ini sering kosong dari pengukuran-pengukuran yang ada di laut, baik itu pengukuran tinggi muka laut ataupun nantinya adalah pengukuran medan gaya berat. Ya karena urusan-urusan tertentu gitu ya, Anda tidak mungkin bisa mengukur tinggi muka laut pakai tide gauge di tengah laut, kan nggak mungkin, pasti di pesisir. Nah, altimetri melengkapi dengan data yang ada di tengah laut itu. Nah, untuk medan gaya berat, orang-orang hanya mengukur di area yang banyak oil and gas-nya. Kalau nggak ada oil and gas-nya, tidak ada insentif keuangannya. Nah, maka dari itu altimetri bukan memaksa ya, pasti akan mengukur semua daerah walaupun tidak ada insentif secara keuangan. Artinya, keunggulan dari altimetri itu tidak hanya secara temporal saja, tetapi keunggulannya juga secara spasial. Karena dia memiliki coverage atau memiliki
tutupan yang lebih lengkap daripada tutupan dari si gravity mission ataupun mission yang juga menjalani atau yang mengambil data di laut itu sendiri. Ya, jadi keunggulannya ada tuprong ya, atau ada dua area keunggulan temporal dan juga keunggulan spasial. Ya, artinya apa? Kalau kita mau mengolah data altimetri, ya berarti kita bisa mendapatkan bagus sekali. Bagus itu tidak hanya di sisi banyak datanya secara waktu, tapi juga banyak datanya secara spasial atau cakupan area itu sangat-sangat baik. Sehingga menggunakan altimetri, kita bisa betul-betul lebih memahami daripada yang kita dapat sekarang gitu ya. Mengenai tingkah laku dari bumi kita yang tercinta ini, khususnya di laut, dari tahun 90-an dengan resolusi yang lumayan baik. Resolusi lumayan baik ini antara satu satelit, let's say antara orbit Topex Poseidon Jason 1, 2, dan 3 ya, itu sekitar 80 km atau ya sampai 110 km lah jarak antara satu orbit. Tapi ketika kita komplement ditambah dengan data dari IRS-1, IRS-2, Envisat, Sentinel-3, Sentinel-6, dan data-data yang lain, Cryosat 2, Saral Altica, dan sebagainya, jarak antara satu titik pengamatan orbit, jarak antara satu orbit satelit dengan orbit satelit altimetri yang lain, itu bisa mencapai hanya belasan kilometer saja. Atau bahkan ada yang bisa sampai mepet sekali sampai 1-2 kilometer. Itu yang saya sampaikan, yaitu kebaikan atau keunggulan secara spasial dari satelit altimetri. Nah, sekarang kita kembali. Pak Zul kemarin menjelaskan bahwa satelit altimetri itu bisa mengukur tinggi muka laut. Oke, berarti dengan adanya data satelit altimetri yang banyak itu, kita bisa mengukur yang namanya tinggi muka laut. Mulai dari tahun 93 sampai tahun 2020. Dan kita bisa mengukur tinggi muka laut tidak hanya di pinggir laut saja menggunakan tide gauge atau menggunakan stasiun pasut, tapi juga bisa menggunakan satelit altimetri untuk mendapatkan tinggi muka laut di tengah laut. Nah, kira-kira silakan mungkin ada yang bisa menjawab. Ada beberapa fungsi atau ada beberapa guna dari si satelit altimetri, data dari satelit altimetri itu sendiri yang sudah pernah saya jelaskan. Monggo disampaikan ke saya, mungkin ada yang bisa membantu dua fungsi atau dua kegunaan dari data satelit yang altimetri yang barusan tadi saya sampaikan. Apa saja tuh dua fungsi yang bisa digunakan, atau kira-kira berarti data altimetri itu bisa buat apa? Ada yang tahu kira-kira adik-adik sekalian? Tadi sudah saya omongkan loh. Snipping tool. Halo? Kok snipping tool salah. Silakan. Mudeng maksud saya ya. Kalau kalian ditanya oleh teman-teman Anda, kamu belajar altimetri ya? Iya. Apa sih guna data altimetri itu? Gitu. Tolong sebutkan dua dong guna data altimetri itu menurut kalian. Apa saja kira-kira kegunaan dari data altimetri menurut adik-adik sekalian? Ayo, tidak ada. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Hans. Apa Hans? Untuk mengukur ketinggian dari jarak angkasa ke permukaan bumi mungkin, atau mengukur ketinggian permukaan bumi. Ukur ketinggian permukaan bumi. Berarti di darat ya Hans ya, kalau Darat. menurut Hans ya, altimetri bisa digunakan. Dan ini Pak, Terima kasih dan ini Hans. Pak untuk mengukur kedalaman untuk di lautnya juga. Oke, berarti bisa mengukur ketinggian di permukaan bumi dan juga bisa mengukur kedalaman dari laut itu juga ya, gitu ya. Bisa mengukur kedalaman hati juga nggak Hans, kira-kira Hans? Enggak Pak.
Oke, terima kasih Hans, jawaban yang baik. Silakan mungkin yang lain setelah Hans memulai ada yang juga ingin menyampaikan pendapatnya. Ah, Kalau menurut kalian gitu. Oh iya Sony, silakan. Gimana Son? untuk pengukuran pasut sama pemetaan batimetri, Pak. Oke, kalau kata Sony untuk pengukuran pasut dan juga untuk pemetaan batimetri. Oke. Batimetri berarti mirip dengan yang disampaikan oleh Hans tadi ya. Jadi sudah ada 3 fungsi yang tadi disampaikan oleh Hans dan juga Sony. Ada lagi silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Monggo, siapa nih? Raka, Pak. Raka, gimana Raka? Kecepatan Ya, kalau menurut Raka yang gimana? bisa digunakan untuk penentuan kecepatan angin. Kecepatan angin, ada dan apa lagi Raka? Terus itu bisa penentuan topografi permukaan es yang kata Bapak dulu pernah juga. Topografi permukaan es. Terima kasih. Berarti total sudah ada 5 ya. Sip. Satu lagi, satu orang lagi yang mungkin ingin memberikan pendapatnya. Untuk apa sih data altimetri itu? Dapat menentukan anomali gaya berat, Pak. Oke, Fatih. Menentukan anomali gaya berat menurut Fatih. Selain itu apa lagi, Fatih? Menentukan SSH, Pak. Menentukan SSH atau apa tuh? Tinggi muka laut ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih atas 4 jawaban yang baik, yang mana berujung menjadi 7 kegunaan. Nah, kita coba nanti ulik satu-satu. Yang pertama tadi Hans menyampaikan bisa mengukur tinggi permukaan bumi di darat. Nah, ini adalah satu hal yang altimetri tidak bisa ya, adik sekalian ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di kala sebelum UTS, bahwa altimetri itu only works in ocean gitu. Karena pada dasarnya ketika altimetri itu mendapatkan hamburan kembali dari permukaan laut itu sudah dimodelkan. Karena dia bentuknya adalah model yang seperti yang saya jelaskan itu ya, ada satu puncak lalu dia mulai turun pelan-pelan. Atau seperti model Brown namanya. Sedangkan kalau di darat itu karena sangat rough ya, rough itu maksudnya tidak uniform ketinggiannya atau kasar. Jadi antara satu puncak dengan puncak yang lain itu memiliki waktu yang lumayan berbeda untuk mengembalikan datanya sehingga datanya itu tidak smooth seperti kalau dapat dari lautan. Nah, akhirnya orang berpikir ya sudahlah altimetri kita fokus untuk kelautan saja dulu, untuk di darat nanti tugas teman-teman yang lain. Berarti tadi yang disampaikan yang pertama adalah kurang tepat ya, yaitu mendapatkan tinggi dari permukaan di darat itu tidak bisa untuk sekarang. Tapi ternyata mungkin Hans bisa menemukan cara agar altimetri bisa menentukan tinggi permukaan di darat, nah itu semoga nanti bisa ke arah sana gitu Hans. Nah yang kedua tadi Hans dan Sony juga menyampaikan bahwa bisa menentukan kedalaman dari laut atau menentukan batimetri. Yaitu betul sekali. Salah satu hasil turunan dari altimetri adalah bisa menentukan batimetri. Tapi menentukan batimetrinya tidak seperti yang ada di bayangan Anda. Artinya tidak seperti, oh berarti altimetri itu nanti nembus sampai bawah, habis sampai bawah lalu dipantulkan lagi. Tidak seperti itu ya. Karena elektromagnetik, gelombang elektromagnetik itu tidak bisa menembus laut. Gitu ya. Bisa nembus laut tapi nggak dalam-dalam amat. Gitu. Nah kalau bumi itu sampai 7.000 meter atau 5.000 meter gimana dok? Nah, nanti jawabannya akan ada di 1 pekan atau 2 pekan setelah ini. Bathymetry estimation from altimetry and gravity mission sebetulnya. Jadi bisa tetapi tidak seperti yang Anda duga gitu. Biar judulnya kayak clickbait gitu kan. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Hans. Nah, disampaikan oleh Sony juga. Sony menyampaikan bisa menentukan pasang surut. Nah, itu juga betul sekali. Ingat data altimetri itu panjangnya, bukan panjangnya, mencakup waktu yang lumayan sangat panjang. Mulai tahun 93 sampai 2020. Artinya sudah 27 tahun. Kita selalu belajar pasut itu kalau pengen bagus ya harus 18,6 tahun gitu kan. Artinya apa? Data altimetri kalau kita gabungkan antara satu misi dengan misi yang lain atau multi mission seperti yang tadi saya sampaikan, itu pada dasarnya bisa membantu kita untuk mendapatkan model pasang surut yang lebih baik.
atau mendapatkan nilai pasang surut atau bagaimana konstituen-konstituen pasang surut secara geodetik ya, mungkin secara oceanografik agak sedikit berbeda pendekatannya, secara geodetik yang baik karena lebih dari 18,6 tahun. Nah, itu bisa jadi judul TA tuh ya, altimetri untuk penentuan pasut. Dan insya Allah di sepekan atau 2 pekan lagi akan saya jelaskan mengenai itu. Dan kayaknya ini mungkin anaknya lagi riweh KP nih ya, lagi riweh KP Kemker ya, lagi riweh mosaik itu gimana, si Rehan tadi tanya saya. Nanti kayaknya kalau jadi Rehan akan tugas akhir mengenai topik itu. Nah yang ketiga tadi yang menjawab lagi adalah Raka. Kalau Raka bilang mendapatkan kecepatan angin ya, betul sekali. Mendapatkan kecepatan angin itu adalah salah satu hasil yang didapatkan secara umum langsung ya dari altimetri, tapi boleh dikatakan agak jarang digunakan karena masih banyak pengamatan remote sensing ataupun pengamatan langsung terhadap angin yang lebih baik dan juga yang memiliki ketelitian lebih tinggi. Tapi benar, tidak salah itu. Kita bisa dapat angin dari data altimetri, tapi biasanya itu tidak dimasukkan dalam data utama yang diambil atau yang diberikan kepada user. Lalu tadi Raka selain ngomong angin, ngomong apa lagi ya? Saya lupa. Saya kata yang Fatih ya, mungkin apa? Topografi penentuan topografi permukaan es. Oh iya betul, topografi permukaan es itu sangat betul sekali ya. Kalau kita bicara satelit namanya Cryosat 2 ataupun Saral Altica, itu memang tujuan utamanya adalah mengetahui berapa ketebalan dari es yang ada di Antartika ataupun di Arktik, wabil khusus di Antartika. Karena mereka menggunakan teknologi yang namanya SAR altimetri, jadi dapat ketinggian atau tinggi muka laut dari dasarnya es sama dapat tinggi muka laut yang dari ujung atasnya es. Jadi kalau Anda lihat draw gitu ya, saya gambar. Misal ini ada laut, lalu saya ganti warna jadi biru gitu ya. Ini ternyata ada es di sini gitu. Nah, maka nanti satelit altimetri itu bisa mengukur berapa di sini ketinggiannya, lalu berapa di sini ketinggiannya, sehingga nanti Anda bisa mengidentifikasi berapakah beda tingginya, alias berapa tinggi atau ketebalan dari lapisan es yang ada di situ. Itu betul sekali, terima kasih Raka. Nah selanjutnya tadi itu yang sebenarnya ingin saya tunggu jawabannya ya. Terima kasih Fatih sudah membantu saya untuk bisa melanjutkan kuliah. Bahwa Fatih tadi menjelaskan ada 2 hal. Yang pertama adalah mendapatkan tinggi muka laut atau SSH. Yang kedua adalah mendapatkan anomali gaya berat. Dan itu memang betul sekali ya. Tapi ada sesuatu yang bolong di tengahnya gitu. Artinya sebelum dari SSH ke anomali gaya berat itu ada satu hal dulu yang perlu kita jelaskan. Jadi dari SSH ke anomali gaya berat itu ada sebuah hal yang perlu kita jelaskan. Nah, apa hal tersebut? Masih ingat ya adik sekalian bahwa ini saya coba ganti new share dengan whiteboard saja. Masih ingat ya adik sekalian bahwa pada dasarnya warnanya tidak jelas. Altimetri itu bisa mendapatkan nilai yang namanya adalah SSH, Sea Surface Height. Apa sih Sea Surface Height? Sea Surface Height adalah tinggi muka laut apabila dihitung dari elipsoid. Nah, gini ya. Ini adalah SSH. SSH didapatkan dari mana? Dari pancaran elektromagnetik dari satelit yang dipantulkan kembali, namanya adalah range. Aduh, jelek sekali tulisan saya. Tidak pakai mouse soalnya. Nah, sama ketinggian dari satelit terhadap elipsoid yang ada di bawah. Atau biasa kita sebut adalah altitude. Nah, apa yang terjadi ketika SSH itu diukur terus-menerus di tempat yang sama selama waktu yang panjang? Apa yang kira-kira terjadi adik-adik sekalian?
yang terjadi adalah SSH-nya bisa dirata-ratakan atau SSH-nya bisa dibuat sebuah pendekatan yang lain lagi. Artinya apa? Ingat, SSH itu adalah sebuah tinggi muka laut yang bisa jadi masih mengalami efek pasang surut, masih mengalami efek-efek yang lainnya. Alias kan error kemarin itu kan hanya ada 3 ya, kalau tidak saya ada 4 bagian kan, ada error dari si satelitnya, ada error orbit, lalu ada error atmosfer, dan ada error dari geofisik of the sea surface kan kemarin ya. Nah, ketika error itu dihilangkan semua, itu dapat SSH. Tapi pada dasarnya masih ada error lagi gitu, masih ada error yang lain. Nah, error yang lain ini akan bisa hilang, walaupun tidak 100% hilang ketika Anda membuat rata-ratanya, atau Anda mencari rata-rata dari SSH selama waktu tertentu. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah hal yang baru lagi. Namanya adalah MSS, Mean Sea Surface. Kalau saya bahasa Inggriskan adalah Mean Sea Surface atau MSS. Nah, MSS itu sebenarnya apa sih Pak? MSS itu adik-adik sekalian sebetulnya adalah, saya ganti share lagi ya. Lalu saya fit with. Nah, MSS itu adalah adik-adik sekalian ketika sebuah tinggi muka laut, instantaneous sea surface namanya, itu sudah dikurangi dengan hal yang namanya adalah sea surface variability. Atau kita menghilangkan efek pasut di sini, ya kan? Pasutnya ada banyak ya, ada pasut laut, ada pasut bumi itu sendiri, dan ada pasut kutub. Pasut bumi dan pasut kutub itu bukan berarti buminya naik turun gitu, enggak, tapi bentuk buminya jadi lebih mampat, jadi lebih kecil atau mengembang gitu. Pada dasarnya pasutnya seperti itu. Nah, lalu menghilangkan efek dari tekanan tekanan udara, dan juga menghilangkan efek dari menghilangkan efek dari arus yang terjadi di laut itu sendiri dan sebagainya, eddy, storms, and others. Nah, ketika si surface height variability ini dihilangkan dari proses SSH, maka namanya berubah menjadi mean sea surface. Artinya apa adik sekalian? Kalau kita berangkat dari SSH, tadi kan kita udah dapat yang namanya SSH ya. Mana ini? Dapat SSH. Nah, apabila SSH itu pada dasarnya dilakukan sebuah proses analisis gitu ya. Proses analisisnya apa? Nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang beberapa slide lagi. Nah, tapi kalau misalnya SSH ini kamu proses atau kamu analisis berdasarkan waktu yang panjang tadi, maka Anda akan mendapatkan yang namanya adalah mean sea surface. Dan mean sea surface ini penting dalam konsep dari geodesi kelautan, wabil khusus di pilar kedua dari geodesi. Karena pada dasarnya mean sea surface itu merupakan pendekatan pertama dari geowid yang ada di laut. Karena teman-teman tahu bahwa geowid atau bidang gaya berat ekuivalen itu, atau gaya medan ekuipotensial atau bidang ekuipotensial itu, kalau di laut ya pada dasarnya itu mendekati muka laut yang tenang, mendekati muka laut yang mana gaya-gaya yang bekerja di muka laut tersebut sudah dihilangkan. Alias kalau dalam istilah hidrografi kita biasanya mengenal namanya MSL atau mean sea level. Saya mute dulu tuh, kok nggak ke-mute? Ayo di-mute dulu tuh, aduh nggak ke-mute nih. Nah, udah ke-mute ya. Nah, saya kembalikan. Jadi apabila SSH itu diproses, maka menjadi MSS, yang mana MSS itu merupakan pendekatan pertama dari yang namanya geowid. Nah, kita sudah masuk ke
fungsi dari altimetri dalam dunia geodesi, yaitu menentukan medan gaya berat bumi itu sendiri. Yang namanya ini, MSS ini ada di sekalian. Nah, MSS ini karena data altimetri itu panjang sekali, itulah kenapa dari tadi saya menyampaikan data altimetri itu panjang gitu ya. Karena saya ingin menjelaskan bahwa karena data altimetri itu panjang, dalam arti data altimetri itu cakupan waktunya luas, maka bisa mendapatkan yang namanya MSS tersebut dari data SSH. Nah, sekarang ada yang punya gambaran nggak kira-kira saya punya SSH nih selama 18,6 tahun atau mungkin lebih. Gimana caranya agar saya bisa mendapatkan MSS-nya? Silakan, ada yang bisa menjawab atau ada yang mungkin memiliki pendapat. Gimana ya caranya agar saya bisa menentukan Saya bisa menentukan MSS dari SSH yang saya dapatkan selama lebih dari 20 tahun tersebut. Ayo silakan. Ini saya bukan lagi podcast ya. YouTube lagi down jadi tidak ada pengganti tontonan nih. Kebetulan jam segini nonton saya dulu nih. Ayo silakan. Ada yang mau membantu saya menjawab tidak kira-kira? Pak, saya coba berpendapat, boleh Pak? Ya silakan Arisin. Memang harusnya begitu ya. Disinilah usaha untuk berpendapat. Monggo, gimana Arisin? Iya Pak, jadi kalau saya simpulkan tadi, kalau datanya banyak, itu kan berarti kita rata-ratakan ya Pak. Itu kan berarti kalau ini kan Bapak kan selama 20 tahun, dan juga ada parameter-parameter MSS tadi Pak ya. Nah itu berarti semuanya dirata-ratakan Pak ya gitu ya. Kalau sepenangkapan saya, sepemikiran saya sampai sekarang sih, ya data gimana caranya data yang banyak selama 20 tahun itu nanti dirata-ratakan berdasarkan periodenya gitu Pak. Oke. Nah kalau menurut Arisin, dirata-ratakannya itu setiap titik dirata-ratakan sendiri-sendiri atau misal kayak satu Indonesia ya itu digabung jadi satu data saja atau gimana kalau menurut Arisin merata-ratakannya? Kalau menurut Arisin sendiri? Jadi kan kalau altimetri itu per titik Pak ya. Berarti sangat banyak Pak ya kalau per titik satu Indonesia gitu Pak. Nah kalau menurut Arisin itu titik-titik yang banyak itu tadi itu digabung dulu jadi satu baru dirata-rata dengan waktu yang lain atau setiap titik itu dirata-ratain sendiri? Kalau menurut Arisin? Di rata-rata per titik ya Pak ya. Baru dapat rata-ratanya baru nanti dibandingkan dengan yang seluruh Indonesia gitu Pak, atau gimana Pak ya? Loh nggak apa-apa. Saya bertanya tidak untuk menyalahkan atau tidak untuk ini kok. Kita akan belajar sama-sama ya. Misal di sini ada Indonesia gitu ya, punten gambaran Indonesia saya juga tidak baik-baik amat. Nah, Jawa di sini, Madura kecil, ya, terus Bali Nusra lah. Di sini ada apa namanya itu, Papua. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan ternyata data altimetri itu ada, ya kita ibaratkan garis dulu lah. Sebenarnya titik, tapi karena titiknya banyak, saya tidak mungkin bisa menggambar banyak titik itu. Gitu. Saya buatkan garis dulu gini lah. Gini. Nah, kalau menurut Arisin atau teman-teman yang lain yang ingin nimbrung juga untuk berdiskusi sangat baik. Apabila kita ingin membuat mini surface, let's say dari Indonesia gitu. Kita itu menggabungkan seluruh data yang ada di dalam area Indonesia itu jadi satu dulu. Habis itu baru dirata-ratakan bareng-bareng gitu. Artinya kayak, oke ini waktu satu gitu ya. Nah di waktu satu ini dijumlah dulu semuanya. Habis dijumlah lalu setelah dijumlah dirata-rata baru nanti dibandingkan dengan waktu yang lain. Sehingga nanti yang dirata-rata tidak setiap titik. Tapi yang dirata-rata hanyalah satu nilai di setiap
tahun gitu atau di setiap waktu itu, atau kalau misalnya kita anggap di sini ini ada ini titik-titik gitu ya. Nah, berarti titik yang warna oranye ini itu ya kita dapatkan datanya terus selama 20 lebih tahun untuk nanti kita rata-rata. Nah, kalau menurut Harisin atau teman-teman yang lain, caranya yang mana ya? Pak izin menjawab Pak. Ini kelas. Yo, silakan Raka. Gimana kalau menurut Raka nih? Kalau menurut saya tuh caranya seperti kedua Pak. Jadi titik-titik itu dalam kurun waktu tertentu dulu, satu titik dulu. Jadi titik-titik perlu ditambahkan dulu, dirata-ratakan dulu. Kemudian titik-titik selanjutnya Pak. Baru setelah itu baru dari semua titik itu dirata-ratakan Pak. Cara yang kedua Pak yang lebih tepatnya tadi. Oke, berarti kalau yang menurut Raka adalah ya setiap titik itu dirata-rata sendiri-sendiri gitu ya. Baru nanti digabung dalam arti mungkin bisa untuk dilihat bareng-bareng dan sebagainya. Oke, terima kasih jawabannya Raka. Dan tadi Harisin juga sudah menyampaikan, wah kalau setiap titik banyak ya Pak. Oh iya. Artinya apa? Ketika Anda menggunakan satelit altimetri, nanti Anda akan merasakan bahwa data yang diolah itu sangatlah banyak. Jadi tidak, kalau kita bicara indraja gitu ya, indraja pasif gitu. Data Landsat satu data saja sudah bisa mewakili ratusan kilometer gitu ya. Altimetri satu titik hanya mewakili lingkaran yang mungkin tidak lebih besar daripada 11 kilo gitu ya. Artinya kalau kita mau bicara se-Indonesia, ya berarti datanya sangat banyak. Dan pengunduhannya juga bukan sesuatu yang dalam tanda kutip selesai dalam waktu cepat gitu ya. Tapi pengolahannya itu menurut saya sih ya, ketika kita sudah bisa mengolah satu, enaknya altimetri itu ketika kita sudah bisa mengolah satu kali, maka pengolahan itu bisa kita lanjutkan atau bisa kita tambahkan sampai data yang tidak terhingga banyaknya. Karena pada dasarnya bagusnya altimetri dibandingkan dengan Landsat adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Landsat 7 dan Landsat 8 resolusinya beda. Jumlah bandnya beda. Kalau mau let's say mau buat NDVI, apakah bandnya nomornya sama? Mungkin band 3 dan 4 atau ternyata band 4 dan 5 itu kan tergantung dari satelit yang kita gunakan. Sedangkan kalau altimetri tidak begitu. Mau pakai JSON, mau pakai Topex Poseidon, mau pakai ERS, mau pakai Sentinel, pada dasarnya datanya sama. Sehingga ketika kita memasukkan data itu dalam sebuah pemrosesan, maka sebenarnya datanya sudah uniform atau sudah seragam. Dalam arti pengolahannya lebih sederhana dalam tanda kutip antara satu data dengan data yang lainnya. Tidak seperti data dari satelit indraja pasif ataupun aktif, sama aja sebetulnya mereka. Altimetri mungkin kayak daunting sekali ya, banyak sekali nih Pak datanya, bisa jutaan. Iris indeed jutaan gitu ya. Pengolahan saya kemarin ketika tesis itu saya menggunakan di Laut Mediterania dan di Laut Utara ya North Sea itu datanya mencapai yang saya unduh itu sampai 15 juta titik. Dan itu masih normal gitu. Apalagi kalau kita mainnya sedunia, wah itu beda lagi. Apalagi kalau kita mainnya se-Indonesia, wah ini juga sangat banyak gitu, khususnya di laut. Artinya apa? Artinya memang banyak datanya, tetapi bukan berarti ini sesuatu yang unachievable atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan dan tidak bisa digunakan. Bisa sekali. Itu ya dari sekalian ya. Tapi intinya untuk mendapatkan MSS atau untuk melakukan perata-rataan tadi, itu tidak digabung habis itu di rata-rata, tidak. Per titik di rata-rata sendiri, baru setelah itu divisualisasikan secara bersama-sama. Terima kasih jawabannya Raka dan pendapatnya Harisin tadi. Nah, saya ulangi ya dari sekalian. Tadi di sini ya, saya agak kurang ke bawah tadi. Saya ingin menambahkan penjelasan bahwa mean sea surface itu tadi kan saya bilang pendekatan pertama dari GeoWidth gitu ya. Nah, pendekatan pertama dari GeoWidth itu tapi tidak sama dengan GeoWidth. Itu yang penting. Jadi mean sea surface itu tidak sama dengan GeoWidth, tidak sama. Sama but to some extent. Dalam arti sama to some extent itu adalah samanya itu ya mungkin sampai dalam naungan sentimeter sampai meter gitu. Nah, karena mean sea surface itu masih terpengaruh sama yang namanya tadi arus geostropik dan juga beberapa arus-arus yang lain. Sehingga mean sea surface itu tidak persis sama dengan GeoWidth ini.
Nah, jarak antara min sea surface sama min geowidth ini itu bisa dalam naungan, dalam kisaran sentimeter sampai seratusan meter, tergantung areanya di dunia itu. Nah, sekarang kita lanjut adik-adik sekalian. Nah, berarti cara ngolahnya pada dasarnya gimana, Pak? Saya tidak akan menjelaskan banyak pengolahan, saya hanya akan menjelaskan satu saja, contoh lah pengolahan, tidak usah banyak-banyak ya, yaitu pengolahan menggunakan konsep yang namanya repeat pass analysis, atau konsep yang namanya adalah repeat pass. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah jalur yang berulang. Kalian ingat ya adik-adik sekalian bahwa altimetri itu akan berulang di tempat yang sama dalam sebuah waktu yang sudah ditentukan atau yang sudah dihitung. Most of the altimetry missions has repeat track time of 10 days, alias hampir semua dari satelit altimetri yang sekarang sedang meluncur di dunia atau meluncur di bumi itu memiliki repeat cycle atau repeat track time selama 10 hari. Artinya apa? Ketika altimetri itu mengambil titik di atas rumah saya, maka saya bisa menjamin altimetri akan bisa kembali lagi ke titik tempat di atas rumah saya itu dalam waktu 10 hari. Nah, kita bisa anggap, oh berarti titik atas rumah Pak Zul ini diambil setiap 10 hari. Jadi kalau kita punya 18,6 tahun, kita bisa bayangkan berapa jumlah data yang pas ada di atas rumah saya. Kan gitu. Nah, dari situ seperti yang tadi kata Raka tadi dan juga pendapat Harisin yang memang betul, secara umum paling dasar ya dirata-ratakan. Namanya itu adalah repeat pass analysis. Ini yang paling mudah. Paham ya adik-adik sekalian ya? Jadi kalau misal ternyata puja itu setiap minggu berdiam diri, bermeditasi atau yoga di sebuah tempat. Pas di atasnya lagi ada satelit altimetri lewat. Nah, setiap 10 hari ketika ternyata puja ini yoganya setiap 10 hari gitu ya. Ya nanti setiap 10 hari di waktu yang sama nanti satelit akan secara tidak langsung mengambil data di atas kepala puja terus setiap 10 hari. Maka setelah itu nanti setelah 18,6 tahun karena puja rajin yoga gitu ya, jadi kekar sekali. Selain jadi kekar, nah, orang-orang jadi tahu oh tinggi si puja itu sekian gitu ya, apabila dibandingkan dengan tinggi yang lainnya. Dalam arti dari data tinggi tersebut nanti bisa dirata-ratakan atau istilahnya namanya adalah repeat pass analysis. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini adik-adik sekalian. Kalau Anda bisa lihat ini adalah sebuah apa istilahnya ini ya, long section atau penampang memanjang dari apa? Penampang memanjang dari si track atau dari si lintasan satelit itu. Lintasan satelitnya ini kalau Anda bisa lihat di bawah ya, ini minus 55, di sini minus 59,5 latitude alias lintang. Artinya apa? Dia turun ke bawah begini ya, atau dia ke bawah gitu. Dari minus 55 ke minus 59. Dalam arti dia ngambil ke bawah. Paham ya? Maksudnya dari ada di belahan bumi bagian bawah dan dia turun ke bawah. Nah, bisa Anda lihat di sini adik-adik sekalian. Kalau kita ibaratkan dia mengambil SSH, ya, kita mengambil SSH, maka nanti akan agak kesusahan dalam membuat analisis ini adik-adik sekalian. Kenapa kok susah? Karena kita tidak tahu nolnya di mana. Nah, nol inilah yang kita anggap sebagai MSS nantinya. Sehingga ketika kita akhirnya, oh oke, saya masih belum punya nol nih, saya belum punya MSS nih, ya sudah. Jadi kita pakai SSH, SSH-nya itu dibuat grafik seperti ini, nah setelah itu digabungkan kayak gini. Nah kalau kita gabungkan kayak gini kan kita nanti bisa menemukan rata-ratanya. Kalau misal Anda nanti bisa membuat untuk setiap titik, oke berarti titik ini kalau dibandingkan dengan titik yang sama di bawah sini dengan titik yang sama di bawahnya, oh ternyata rata-ratanya ada di sini dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga nanti bisa ketemu, oh ternyata rata-ratanya itu begini. Nah ini adalah mean sea surface-nya. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Nah ketika mean sea surface-nya adalah seperti ini, ya berarti nanti untuk mengolah kembali, misal oke, kita sudah dapat MSS nih, tapi saya masih ingin mengukur yang namanya
perbedaan antara SSH dengan MSS agar saya nanti tahu, oh, deviation against mean sea level atau deviation naik turunnya terhadap MSS kita itu berapa gitu ya. Nah, berarti itu kita bisa dapat sebuah hal yang namanya SLA di sini. Kalau tadi MSS itu adalah rata-rata ya dari data SSH, SLA itu adalah deviasi yang didapatkan apabila SSH itu dikurangkan dengan MSS. Min MSS. Jadi apabila SSH dikurangkan dengan MSS, maka nanti namanya adalah SLA, adik-adik sekalian. Saya ulang, apabila SSH dikurangkan dengan MSS, namanya adalah SLA, sea level anomaly. Nah, sea level anomaly itu mewakili apa? Mewakili variasi dari tinggi muka laut terhadap MSS. Nah, untuk bisa mendapatkan SLA, ya kita harus tahu MSS dulu. Gimana cara tahu MSS? Ya tadi, yaitu menggunakan rata-rata. Oke, kita ambil contoh ya, kalau misal ternyata masih bingung ya, adik sekalian. Let's say ini titik, ini garis, kita buat garis gini ya. Ini mewakili titik yang sama. Oh, di waktu pertama titiknya di sini, waktu kedua agak naik, waktu ketiga di sini, nilainya 5, minus berapa, dan sebagainya gitu ya. Dari waktu yang sama, dari titik yang sama, di waktu yang berbeda, kita dapatkan 10 titik yang berbeda tinggiannya. Nah, paling mudah MSS ya berarti ngapain? Ya sudah, tinggal dirata-ratakan data tersebut. Data ini, data SSH ini, di titik yang warna merah itu. Oke, jadi tinggal kita rata-ratakan. Bisa pakai Excel? Bisa, tapi akan sangat merepotkan. Biasanya pakai MATLAB, Fortran, C, ataupun bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Pakai Excel bisa, tapi kerepotin deh. Karena kan banyak sekali data yang dipakai. Atau banyak sekali rumus Excel yang akan dipakai dan harus diulang satu-satu. Jebol nanti kalian. Paham sampai sini adik-adik sekalian kira-kira? Paham nggak? Halo? Pak, mau nanya, Ya, silakan Puja. tadi yang pas Puja ngelakuin yoga itu, Pak. Gimana Puja yang lagi yoga? Pas analis itu, Pak. Itu metode pengolahan atau cara kerja satelitnya, Pak? Ya, itu cara kerja satelitnya. Tetapi ketika cara kerja satelit itu kan nanti akan dapat satu data terus kan setiap 10 hari di kepala, pas di atas kepala Anda itu toh. Iya, Pak. Nah, data yang dari di atas kepala Anda itu kan berarti kan ada banyak kan? Iya, Pak. Nah, diolahnya berarti dirata-ratakan. Itu yang namanya repeat path analysis. Kalau kembalinya tadi memang itu adalah cara kerja dari satelitnya gitu ya, kembali setiap 10 hari di atas kepalanya Puja gitu. Sorry ya saya pakai kepala Anda. Pak. Baik, terima kasih Pak. Paham ya, thank you Puja. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya yang lain atau merasa belum paham sehingga perlu diulangi penjelasannya, dipersilakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari tadi laki-laki semua nih. Izin Yang cewek bertanya, Pak. Kemana. Ya, gimana? Silakan Harisin. Jadi kan saya penasaran, Pak ya. Tadi kan Bapak katakan tuh sedunia, Pak ya. Berarti kan kalau sedunia itu kan melewati berbagai macam jenis laut dan salah satunya kan ada sih, Pak, Palung Mariana itu kan sangat dalam sekali, Pak. Nah, pada saat melewati Palung Mariana itu apakah bisa gitu, Pak? Kan itu dalam banget itu, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Harisin. Saya ingin ingatkan juga ya bahwa altimetri itu tidak mengukur kedalaman secara langsung ya. Nanti akan saya coba jelaskan gimana cara dia mendapatkan kedalaman. Tapi pada dasarnya altimetri itu hanya mengukur tinggi muka lautnya saja. Kalau kamu punya Palung Mariana misal, kamu pernah mungkin mampir ke sana gitu ya, dalam mimpi, dalam film atau ikut siapa gitu. Anda pasti memperhatikan bahwa di atas Palung Mariana pasti tetap ada permukaan air yang juga biasa gitu loh. Tidak permukaan airnya tiba-tiba warnanya hijau atau permukaan airnya tiba-tiba ada hewan anglerfish yang bikin takut gitu kan enggak ya. Tetap aja gitu. Tetap rupa airnya kan biasa.
yang didapatkan oleh altimetri pada dasarnya adalah si tinggi permukaan air di atasnya tersebut, bukanlah kedalamannya. Kedalaman itu nanti, Arisin, secara tidak langsung. Tidak secara langsung, wih dapat kedalaman. Wah, kalau begitu masalah dunia terselesaikan kayaknya. Kalau ini karena belum bisa gitu ya. Hanya bisa mendapatkan tinggi muka lautnya saja. Tapi dari tinggi muka laut, nanti kita akan bisa mendapatkan atau kita bisa dekati atau bisa estimasi dan bisa kita anggap bahwa kita bisa bukan menentukan sih, memperkirakan atau mengestimasi kedalamannya itu bagaimana. Gimana Risin? Apakah menjawab? Sangat terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Jadi saya ulang ya, mungkin ada yang langsung bingung, loh kok tiba-tiba Risin bilang kedalaman. Saya ulangi bahwa altimetri itu tidak bisa secara langsung mendapatkan kedalaman. Dia hanya mengukur tinggi muka laut saja. Dan ingat, tinggi muka laut itu hampir di seluruh lokasi di dunia ini, mau dasarnya itu dalam banget kek, mau dasarnya itu apa tuh namanya dangkal sekali gitu ya, tidak mungkin ini kedalaman 5.000 meter tiba-tiba ada Palung Mariana terus airnya tiba-tiba kayak air terjun jeglong begitu sampai 5.000 meter kan nggak mungkin ya. Kasihan nanti pelayar-pelayar itu kan apa namanya naik roller coaster tiap hari kan nggak begitu. Karena pada dasarnya air itu kan akan mencari keseimbangan, sehingga kalau dia tidak seimbang dia cari bagaimana caranya biar untuk menghilangkan ketidakseimbangan itu menjadi seimbang. That's why we seek balance gitu kan. Ya, jangan belajar terus, ya pernah main, tapi ya jangan main terus, pernah belajar. Mungkin itulah filosofi air ya. Silakan, tetap tiba-tiba filosofi air. Lanjut. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Oh ya, monggo Puja, Piye. Ini kan tadi mengukur muka air laut gitu Pak, tinggi muka air laut kan Pak. Yuk, benar. Itu terhadap apa benar. Pak? Wah, cocok sekali. Terhadap apa? Terhadap ellipsoid. Nah kan tadi kelas sebelum UTS kan sudah dijelaskan toh. Iya. Jadi pada dasarnya mengukurnya dari ellipsoid. Jadi kalau Anda lihat dari gambar yang saya share, ini ya saya berikan penjelasan. Jadi diukurnya anggapan nolnya itu adalah dari ellipsoid ini 0. Berarti tinggi muka lautnya ini. Ini ya. Nah, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari tinggi satelit terhadap ellipsoid dikurangi dengan jarak antara satelit dengan permukaan laut. Ini namanya altitude, ini biasanya namanya adalah range. Yang kanan ini namanya adalah range. Nah, kalau yang bagian bawah ini adalah SSH. SSH itu dari mana? Dari tinggi muka laut ini sampai ke bawah sini. Itu. Pertanyaannya baik sekali tetapi diukurnya adalah dari ellipsoid. Nah, sekarang kita ingin cari nol yang lain gitu pada dasarnya. Pencarian MSS itu adalah pencarian nol yang lain, yaitu nolnya tidak lagi di ellipsoid lagi, karena ellipsoid itu kan tidak mewakili bentuk asli bumi. Yang mewakili bentuk asli bumi kan geoid ya, seperti yang saya jelaskan di pekan lalu, dan juga pekan lalunya juga, pekan ke-9 ke-10. Maka kita ingin gimana sih caranya dapat tinggi muka laut kalau dianggap dari MSS. MSS itu apa? Dari apa ini namanya? Kok saya lupa ya. MSS itu berarti dari geoid, dari pendekatan geoid atau dari bentuk bumi yang kita anggap sebagai bentuk bumi yang asli. Begitu, adik-adik sekalian. Dan MSS itu didapatkan dari SSH yang di rata-rata secara dasar atau secara umum menggunakan repeat track analysis itu tadi. Yang mana kalau sudah dapat MSS, kita akan tahu variasi tinggi muka laut terhadap MSS. Yang namanya adalah SLA. Jadi rumusnya nanti SLA sama dengan SSH dikurangi MSS dan dikurangkan dengan koreksi-koreksi yang mungkin belum terkoreksi ketika pencarian SSH atau MSS itu dilakukan. Begitu adik-adik sekalian. Sampai sini kira-kira apakah membingungkan atau kebingungan? Adik-adik sekalian dipersilakan.
Jadi pada dasarnya kalau ada orang tanya, Pak, berarti MSS itu gimana cara nyarinya, Pak? Ya tadi, dengan merata-ratakan data SSH yang kamu punya selama sekian puluh tahun. Ya, sehingga nanti akan Anda mendapatkan, oke, berarti nanti akan dapat rata-rata dari tinggi muka laut. Nah, tinggi muka laut rata-rata ini, kalau dirata-ratakan ya sudah, berarti nanti dapat yang namanya mean sea surface. Begitu adanya, adik-adik sekalian. Disilakan alias mangga kalau ada yang mau ingin bertanya kembali, Pak maksudnya apa yang dari Bapak sampaikan dan bagaimana agar saya bisa menjelaskan sedikit lanjut nanti ke gravity anomali. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, Tah? Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan, Dema. Wah, Berarti kalau misalkan kamu tapi jangan tanya orto di sini ya. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, silakan. Monggo. Untuk apa sih? Kan itu tadi terhadap ellipsoid ya, Pak. Berarti untuk yang terhadap geoid itu dia akan ada perubahan, Pak, setiap tahunnya untuk mean sea surface ya, Pak. Cocok, betul sekali. Jadi pada dasarnya kan kalau kita bicara berarti ellipsoid tidak berubah ya. Kita sering bilang bahwa ellipsoid itu tidak berubah memang. Geoid itu apakah berubah atau MSS itu apakah berubah? Ini pertanyaan yang sangat baik ya, Dema ya. Dulu ketika orang belum ada teknologi satelit, orang menganggap cari geoid itu susah banget. Ya udahlah kita cari sekali terus kita anggap benar terus gitu. Dulu. Tapi setelah satelit ini berkembang, tidak bisa seperti itu lagi. Kita sekarang harus sadar bahwa ternyata mean sea surface atau geoid sendiri itu akan berubah over time, over space juga. Artinya dia tidak statik gitu ya. Dia tidak hanya semi dinamik, tapi dia malah jadi dinamik gitu. Karena perubahan massa yang ada di bumi itu kan berjalan terus, tidak pernah kita stop dong, aku bingung hitung kamu bisa stop nggak? Kan nggak mungkin ya bumi terus, oke, aku stop deh, kamu selesai ngitung, oke aku jalan lagi, kan nggak mungkin. Pasti tetap berjalan terus kan. Nah akhirnya pendefinisian mengenai MSS itu memang selalu berubah. Tetapi yang sering kita pakai sekarang Dema secara global, MSS itu konsepnya masih semi dinamik. Karena pada dasarnya orang biasanya mengukur MSS, habis itu dipublish. Nanti beberapa tahun lagi dia update lagi, beberapa tahun lagi dia update lagi. Nah, MSS itu ada dua instansi yang sangat terkenal dan sangat banyak digunakan MSS-nya. Gitu. Nah, organisasi yang pertama itu namanya adalah, saya tulis aja lah ya, CLS. Kalau organisasi yang kedua namanya adalah DTU. CLS itu adalah sebuah organisasi di Perancis, Centrale, saya lupa ya. Kalau DTU itu adalah sebuah kampus di Denmark, ya, Denmark Technological University. Nah, kalau CLS itu nama MSS-nya adalah ini ya. Ini saya kasihkan nama MSS-nya. Nah, ini contoh gambarnya CLS. New share. Nah, ini adalah MSS dari CLS. Coba perhatikan apakah mirip dengan gambar dengan gambar geoid yang kemarin saya pernah kasih di pekan lalu. Daerah India rendah, daerah Indonesia tinggi. Mirip ya? Karena itu tadi, MSS itu pendekatan geoid at the first degree, alias pendekatan pertama dari si geoid itu. Dengan ketelitian mencapai 1 cm bahkan 100 meter. Senti sampai 100 meter gitu. Terhadap geoid yang asli gitu ya. Jadi MSS itu bisa di atas atau di bawah dari geoid antara sentimeter level sampai 100 meter level. Dan ini adalah produk dari CLS di tahun 2015 kalau Anda lihat. Nah, kebetulan saya kemarin dalam pencarian S3 saya kan salah satunya juga mau ke DTU ya, bukan ke CLS.
Alhamdulillah sudah diterima, cuman sayangnya fundingnya LPDP belum jadi buka, jadi saya belum sempat daftar dan berangkat ke Denmark. Tapi kalau misal saya jadi S3 di beberapa tempat nanti ya saya pasti akan ke DTU itu gitu. Jadi artinya belajar untuk gimana ini dapat kayak gini dengan baik itu gimana. Nah kalau sebagai contoh, karena saya memang seringnya adalah berkomunikasi dengan teman-teman dari DTU ya. Nah dari DTU Profesor Andersen itu Ole Balthasar Andersen itu beliau membuat MSS itu mulai tahun 2003. Jadi dulu ada MSS DTU 03, DTU 08, dilanjut dengan DTU 13, DTU 15, dan sekarang yang paling baru adalah DTU 18. Dan sekarang beliau sedang mencari orang yang sudah lulus S3 untuk bekerja sama dengan beliau dalam pekerjaan untuk mendapatkan DTU 21. Jadi mau diupdate lagi dalam tahun depan. Jadi maksudnya apa, Dema? Maksudnya adalah betul banget bahwa GeoWID dan MSS itu bukan sesuatu yang saklek atau statik. Betul sekali. Tapi karena keterbatasan data, dana, dan juga processing strategi, akhirnya kita mau tidak mau harus membuatnya dia dalam bentuk semi dinamik. Tidak statik lagi. Kalau dulu kita asumsinya masih statik. Kalau sekarang kita asumsinya adalah sudah semi dinamik. Dalam arti kayak tadi, kayak CLS ini. CLS tahun 2015 diukur, nanti diupdate. CLS paling baru itu CLS 2019 atau 2018. MSS dari DTU pun sama, DTU 03, 05, 08, 13, 15, 18. Nah, di sini mau bangun lagi DTU 2021. DTU MSS 21 dan DTU Graph 21. Karena dia tidak hanya ingin mendekati MSS, tapi juga mendekati ke medan gaya berat. Gimana Rehan Dema, apakah menjawab pertanyaan dari Anda? Menjawab Pak. Tapi ada pertanyaan satu lagi Pak, kan biasanya kita cuma pakai ellipsoid referensi buat permukaan laut itu. Kalau misalnya kita yang ketelitiannya sangat tinggi itu, MSS itu biasanya digunakan untuk apa ya Pak? Untuk ketelitian yang tinggi itu. Nah, terima kasih pertanyaannya. MSS itu, kalau kita bicara tinggi muka laut dari ellipsoid, itu kan kita sering kali membicarakan kalau kita ingin mendefinisikan sea level rise gitu ya. Sebenarnya sea level rise akan lebih baik kalau MSS-nya juga baik. Tapi pada dasarnya apabila sea level rise itu kita kurangkan terus-menerus gitu ya, efek-efek yang ada di situ tanpa mengetahui tanpa mengetahui MSS yang sangat baik, mengetahui saja beberapa dengan ketelitian yang ya mungkin meter ataupun senti tidak sampai mili, itu kan karena efeknya akan dihilangkan karena yang namanya sea level rise itu kan perubahan ya. Nah, maka itu nanti sebenarnya tetap bisa digunakan. Nah, tapi MSS yang teliti itu sebenarnya digunakan untuk apa ya? Digunakan kalau kita ingin membangun model GeoWID dari sebuah negara, ataupun kita ingin ingin mengetahui tinggi muka laut itu dengan sangat teliti, ataupun kalau dalam konteks mungkin yang lain adalah membuat model pasut yang teliti. Gitu. Artinya kalau kita hanya pakai ellipsoid, ya nggak apa-apa. Informasi itu tidak akan terlalu banyak merubah ketelitian. Tetapi kan ya, we need to strive for the best, gitu ya. Artinya kalau misal kita punya model yang jauh lebih teliti dibandingkan dengan model ellipsoid saja, why not gitu? Kenapa tidak membuat atau menggunakan model bumi yang lebih mewakili bentuk bumi, yaitu si MSS-nya itu sendiri. Begitu, Dema. Jadi kalau dalam konteks TA Anda gitu ya, TA Anda ya Anda pakai ellipsoid saja sudah cukup. Pakai MSS pun ya bagus karena nanti bisa jadi saya minta Anda untuk mengukurnya dikurangkan ke MSS terlebih dahulu dari SSH-nya. Tapi itu bukan berarti menjadi sebuah pembeda yang sangat luar biasa besar. Yang menjadi pembeda besar adalah kalau TA-nya Nina, TA-nya Anita, TA-nya Sabrina ataupun TA-nya si Afifah itu menggunakan MSS yang tidak teliti versus MSS yang teliti, maka hasilnya nanti akan kelihatan sekali bedanya karena mereka berempat ada hubungannya dengan pengambilan gaya berat yang memang membutuhkan informasi yang lebih teliti dibandingkan dengan tinggi muka laut yang mau Anda pakai. Begitu mungkin Dema. Sudah 10.36 ya. Baik Pak. Saya solusikan 10.50 lah. Mungkin. Ya, thank you sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya?
mengenai ini? Yang bertanya Pak, Ya, silakan Hans. bisa dijelasin ulang nggak Pak yang tentang pasut bumi sama pasut kutub itu Pak? Soalnya apa ya, saya baru dengar juga masalahnya. Baru dengar ya. Ya, terima kasih Hans, pertanyaan yang baik. Nanti akan saya jelaskan jauh lebih dalam di pertemuan selanjutnya mengenai penentuan pasut dari altimetri. Tapi pada dasarnya kita harus tahu yang Anda selama ini tahu kan, pasut itu kan naik turunnya muka laut gara-gara gravitasi bumi dan bulan. Betul ya Hans ya? Iya Pak. Iya Pak. Anda pernah membayangkan nggak kalau misal ini dasar dari laut ya, ini dasar laut, ini ada atas laut atau permukaan laut, dia naik turun gini, itu kan gara-gara ada gravitasi atau tarik menarik dari bulan dan matahari. Nah, solid earth tide atau solid earth atau pasang surut dari kerak bumi itu adalah pasang surut yang terjadi bukan dari tinggi muka lautnya ini, tapi dari dasarnya ini. Dasarnya itu ternyata juga naik turun. Karena yang namanya bumi itu kan kerak bumi itu kan juga bergerak. Selain bergerak kan bergeraknya nggak cuma ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi kan juga ke atas dan ke bawah. Nah, informasi itulah yang namanya adalah solid earth tide, pasang surut dari si kerak buminya. Jadi kalau ocean tide itu yang naik turun permukaan lautnya. Kalau solid earth tide yang naik turun itu adalah permukaan buminya. Nah, kalau pole tide atau pasang surut kutub, Anda tahu ya bahwa bumi itu bukanlah sebuah bola, tapi bumi itu adalah sebuah bidang mampat ya, bidang yang agak mampat gini, betul kan? Dan mampat ini apakah sama terus? Tidak. Bisa jadi suatu saat agak begini, suatu saat agak lebih mampat, dan sebagainya. Ketika ini agak mampat ataupun tidak mampat, maka lagi-lagi yang berubah, kalau dalam konsep tadi, solid earth tide dan pole tide, yang berubah itu bukan dari permukaan air lautnya, tapi yang berubah adalah dari dasar permukaan lautnya ini. Sehingga permukaan lautnya inilah yang naik turun ini. Nah, naik turun ini apakah ngefek ke atas? Ya jelas. Ketika ini turun, ini kan ikut turun. Ketika ini naik, ya ini kan ikut naik. Sehingga pasang surut itu tidak hanya terjadi gara-gara gaya tarik bulan dan matahari, tapi ketika bawahnya ini naik turun, ya ini kan juga naik turun. Itu yang dimaksudkan dengan pasut dari solid earth atau solid earth tide dan juga pole tide. Apakah menjelaskan Hans? Nanti di pertemuan selanjutnya akan coba saya gambarkan. Secara umum seperti itu. Gimana Hans? Kenapa kerak bumi? Karena laut itu ada di bumi kan? Iya. Apakah laut ada di langit? Ya, laut ada di bumi. Dasar dari laut itu bagian dari kerak bumi enggak? Iya sih Pak. Berarti artinya ketika terjadi perubahan pada bentuk bumi, dalam hal ini adalah kerak bumi yang mengenai kenaikan atau penurunan, maka itu ngefek juga nggak ke laut, kalau menurut Hans? Karena laut adalah bagian dari bumi ya? Efek pastinya. Nah, ngefeknya itulah. Iya, dan ngefeknya itulah yang namanya adalah pasut solid earth atau pasut kerak bumi tersebut. Begitu. Jadi definisi pasut kerak bumi dan pasut kutub itu bukan yang naik turun itu bukan air lautnya, tapi yang naik turun adalah dasar laut yang ada di bawah. Apakah itu nilainya besar? Enggak. Kalau nanti Anda cek ketika Anda mungkin penasaran dengan nilai dari pasut kerak bumi dan juga pasut kutub, itu nilainya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari milimeter. Tapi apabila kita ingin mendapatkan data yang teliti, ya harus dong kita strive for the best corrections gitu ya. Artinya kita harus memasukkan seluruh koreksi yang menurut kita sangat penting dan bisa sudah kita ketahui nilainya berapa. Nah, pole tide dan juga solid earth tide itu kebetulan adalah dua tide yang lumayan bisa diketahui karena kita sudah tahu model deformasi bumi dan juga kita tahu bagaimana rotasi dari bumi itu sendiri. Sehingga kita tahu angular momentum yang ditransfer menjadi
penggepengan dan juga pemampatan tadi itu, sehingga nanti kita bisa tahu. Walaupun nilainya sangat-sangat kecil sebetulnya dibandingkan dengan ocean tide pada umumnya. Ocean tide pada umumnya kalau Anda bicara tunggang pasut itu kan ada yang mulai dari puluhan sentimeter sampai belasan meter kan. Anda tahu tunggang pasut nggak, Hans? Iya Pak. Tahu tunggang pasut nggak? Enggak Pak. Tunggang pasut itu adalah selisih atau jarak antara nilai pasut tertinggi dengan nilai pasut terendah di sebuah daerah. Alias jarak antara HAT dan LAT. Nah, itu namanya adalah tunggang pasut. Tunggang pasut itu bisa dalam bentuk puluhan senti, bisa sampai belasan meter. Nah, kalau dibandingkan dengan tunggang pasut ya sangat sedikit sekali pole tide dan juga solid earth tide sebenarnya. Sampai milimeter, bahkan kurang dari milimeter. Sub milimeter. Tapi karena kita sudah tahu informasi itu ya kita kalau bisa harus memasukkan agar memiliki ketelitian yang baik. Begitu mungkin Hans, secara umum ya. Semoga menjawab. Insya Allah Pak. Amin, amin, amin. Mari, silakan ada yang mau bertanya lagi satu mungkin sebelum saya lanjutkan sedikit. Halo? Tidak ada, kah? Halo? Maaf Pak. Kalau tidak ada, ya gimana Cak? Gini Pak, absen saya nggak bisa Pak. Itu doang yang mau saya tanyain, terus gimana ya Pak? Ya Cak. Ya Cak, nanti saya panggil ya. Oke, makasih Pak. Nanti saya panggil gitu, absennya tidak bisa. Saya kira mau ngapain. Oke. Kita lanjut dulu ya adik-adik sekalian ya. Karena waktu mungkin sepertinya sudah akan habis, saya akan menambahkan satu saja, kecil saja sedikit. Saya ingin mengkoneksikan, tadi kan siapa namanya, Fatih sudah menjelaskan gitu ya, atau Fatih menyampaikan bahwa selain mendapatkan mendapatkan tinggi muka laut, kita juga bisa mendapatkan gaya berat. Betul ya? Saya ulang, selain mendapatkan tinggi muka laut, kita juga mendapatkan gaya berat. Betul kan? Tapi di antara tinggi muka laut dan gaya berat, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang Anda dapatkan terlebih dahulu atau sesuatu yang hilang. Nah, kalau kita bicara altimetri, setelah kita mendapatkan tinggi muka laut atau SSH, saya share yang ini. Setelah kita mendapatkan tinggi muka laut atau SSH, hal selanjutnya yang kita perlu gunakan atau kita perlu temukan adalah MSS, adik-adik sekalian. Karena pada dasarnya MSS ini mewakili geowidth. Tapi selain mewakili geowidth dalam bentuk apa? Mewakili geowidth dalam bentuk yang dinamakan geowidth undulation, adik-adik sekalian. Karena ingat, MSS itu dapatnya adalah dalam satuan meter, ya kan? Kalau Anda rata-rata, itu kan meter. Meter terhadap apa? Meter terhadap elipsoid, kan gitu. Ketika Anda bicara itu meter terhadap elipsoid, bolehkah saya bilang bahwa itu adalah undulasi geowidth? Boleh. Berarti setelah SSH, Anda rata-rata SSH akan mendapatkan MSS. Setelah MSS, nah barulah MSS ini kita anggap sebagai undulasi geowidth atau geowidth undulation atau tinggi geowidth. Setelah kita dapat tinggi geowidth, maka seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pekan yang lalu, dari tinggi geowidth itu bisa kita transfer atau kita pindah menjadi yang namanya anomali gaya berat.
Ataupun sebaliknya, dari anomali gaya berat bisa kita transfer atau kita rubah menjadi tinggi geowit atau undulasi geowit. Sehingga apa adik sekalian, kalau boleh saya buka dari gambar yang PPT yang ada di sini, gambar yang ada di sini, maka sebetulnya adik sekalian kalau mau Anda lihat, nah ini ada ada rumus yang sangat penting sekali ini. Ini contoh saja sebenarnya. Ya. Ketika kita punya delta H atau adalah mean sea surface atau undulasi geowit, maka kita bisa mencari delta G. Kembali, kalau kita punya delta G, kita bisa cari delta H. Atau sebaliknya, kalau kita punya delta H, maka kita bisa buat yaitu delta G atau anomali gaya berat. Sehingga dari SSH menuju ke MSS nanti turunnya kemana? Ke anomali gaya berat atau delta G, adik-adik sekalian. Jadi kalau ada yang bingung, Pak, lah terus gimana caranya Bapak? Gitu ya. Bahwa ternyata apabila kita punya data anomali gaya berat, maka kita bisa cari data undulasi. Sebaliknya, kalau kita punya data undulasi, which is in our case named MSS, we can estimate and we can find the geowit anomaly or the potential anomaly dari daerah tersebut. Atau kita bisa bilang bahwa kita bisa menemukan gravity anomaly. Itu ya. Yang mana nama rumusnya secara umum adalah inverse Stokes formula atau pakai Molodensky's formula. Nah, sampai sini mudah nggak adik sekalian? Berhubungan dengan kelas yang kemarin. Jadi ini yang penting gitu ya. Mau nanti kelasnya mau sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1 pun, intinya adalah altimetri itu dapat ketinggian. Altimetri will never ever get the milligal value, alias tidak akan pernah bisa mendapatkan nilai gaya berat secara direct, nggak bisa. Yang bisa adalah gravimeter. Ingat, yang bisa adalah gravimeter. Altimetri itu mendapatkan ketinggian. So, setelah mendapatkan ketinggian, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghitung rata-ratanya atau MSS. Selain mendapatkan MSS, setelah mendapatkan MSS, maka setelahnya MSS itu kan ketika kita sudah menganggap MSS itu terhadap elipsoid, maka kita bisa bilang bahwa oh berarti MSS itu adalah undulasi geowit atau geowit height atau tinggi geowit. Setelah kita dapat tinggi geowit, maka kita bisa cari delta G atau gravity anomali dari tinggi geowit atau tinggi atau undulasi geowit tersebut. Itu cara pertama, namanya adalah Stokes formula. Either inverse or direct Stokes formula, itu namanya adalah itu rumus yang diwakili oleh dua hal ini. Mana ya? Nah, saya kasih warna biru. Bro. Biru. Nah, ini adalah yang dipinginkan. Ini namanya adalah Stokes formula. Nah, selain Stokes formula, adik sekalian, ada beberapa tempat yang Stokes formula itu masih kurang tepat atau kurang pas. Seperti contohnya di Indonesia dan beberapa negara-negara yang topografi maupun kondisi dari lautnya itu tidak mencerminkan kondisi laut yang cocok untuk dibuat Stokes formula. Sehingga bisa menggunakan yang namanya Houghton formula, yaitu hubungan antara geowit undulation dan gravity disturbance, atau mendapatkan yang namanya Fanning minus IVM, inverse Fanning minus formula antara defleksi vertikal dengan gravity anomali. Jadi pada dasarnya adik sekalian, kalau bisa saya sampaikan, ada 3 pendekatan ya untuk bisa mendapatkan gaya berat dari altimetri. Tidak bisa langsung. Kasarnya kayak contoh, kita tidak bisa mendapatkan
berapa tinggi badan kita kalau kita ngukur berat badan, nggak bisa. Kita cuma dapat berat badan. Tapi apabila berat badan dan BMI itu diketahui, maka pada dasarnya dari nilai berat badan dan BMI bisa kita ukur tinggi badan kita. Nah, sama seperti altimetri. Altimetri nggak bisa langsung mendapatkan data gaya berat, tapi dia mengukur tinggi dari muka laut. Tinggi muka laut ini kalau di rata-rata jadi MSS, yang mana MSS itu kalau kita anggap adalah sebuah undulasi geoid. Nah, dari undulasi geoid itu bisa kita cari gravity anomali menggunakan Stokes formula. Kalau tidak pakai Stokes, ya bisa pakai Houghton yang dia menghubungkan antara undulasi geoid dan gravity disturbance. Atau terakhir, tidak pakai MSS, tapi pakai defleksi vertikal. Apa sih Pak defleksi vertikal? Defleksi vertikal adalah perbedaan ketinggian yang didapatkan ketika Anda menggunakan satunya terhadap elipsoid, satunya terhadap geoid, alias berapa tinggi SSH dan SLA. Nah, gradien tinggi antara SSH dan SLA itu sebetulnya bisa dikatakan apa itu namanya tadi vertical deflection, atau bisa didapatkan yang namanya adalah geoid gradient atau height gradient. Itu adik-adik sekalian. Kayaknya waktunya juga tidak cukup nih untuk bisa lebih lanjut lagi. Semoga Anda bisa mendapatkan pemahaman bahwa dari SSH itu kalau waktunya panjang, which is the case for altimetry, kita bisa dapat MSS. Dari MSS itu kalau misal kita anggap sebagai undulasi geoid, so then we can compute the gravity anomaly gitu. Using one of various method gitu ya. One of them is Stokes, or another name adalah Molodensky formula, which then kita juga bisa dapat yang namanya menggunakan Houghton ya, Houghton integration, either Houghton integration atau inverse Houghton, dan juga kita juga bisa mendapatkan hubungan antara geoid gradient, atau dalam hal ini adalah namanya vertical deflection, dengan gravity anomaly, atau namanya rumusnya adalah inverse Fanning-Minus formula. Jadi ini nama orang-orang yang berjasa di dunia geoid semua ya, di dunia geodesi ya. Pak Stokes, Pak Molodensky, Pak Houghton, dan juga ada Pak Fanning dan Pak Minus. Tuh, semuanya orang-orang terkenal di dunia geodesi, khususnya dalam advancement of mathematical and theoretical geodesy sebenarnya, karena beliau betul-betul mainnya di situ. Nah, mungkin itu adik-adik sekalian, sehingga nanti kelas sampai di sini dulu. Nanti di pekan depan saya akan tambahkan sedikit mengenai contoh, kalau misal tingginya sekian, ternyata gradien gaya beratnya sekian, dan sebagainya. Sebelum nanti akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, karena pada dasarnya kalau kita tahu SSH, lanjut ke MSS, lanjut ke delta G, nanti ujungnya adalah batimetri. Jadi pekan depan kita akan membahas mengenai batimetri dari altimetri. Karena saya ulang, dapat SSH, lanjut ke MSS, dari MSS dapat delta G. Nah, dari delta G inilah, atau dari anomali gaya berat inilah, kita akan mencari yang namanya batimetrinya. Nah, begitu adik-adik sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya, sembari saya mulai mengecek absen. Monggo kalau ada yang mau bertanya, sembari saya mau mengecek absen. Ingin bertanya, Pak? Ya, silakan. Tadi yang rumus yang Stokes yang tadi itu nanti hasilnya itu akan seperti apa, terus nanti digunainnya buat apa gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang baik ya. Jadi kalau ditanya, Pak, rumus Stokes ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk merubah, kan kalau dari MSS, kita kan dari tadi ngomong MSS ya. MSS itu kan dalam kata lain kan kita bisa bilang adalah tinggi geoid atau undulasi geoid. Karena undulasi itu definisinya adalah selisih antara elipsoid dan geoid kan, selisih tinggi antara elipsoid dan geoid gitu kan. Nah, karena itu adalah MSS, pada dasarnya kalau di laut
Maka kalau kita punya delta H yang ada di sini gitu ya, kita punya delta H, maka kita bisa dapat delta G. Nah, delta G itu apa, Pak? Delta G adalah anomali gaya berat. Nah, anomali gaya berat ini menentukan apa? Ya, menentukan medan gaya berat dari bumi itu sendiri. Terus kalau ditanya medan gaya berat itu digunakan untuk apa? Pertama, gunanya adalah sebagai yang namanya pilar geodesi ya. Jadi ketika kita tanya geodesi itu ngapain? Ya menentukan gaya berat, salah satunya yaitu hasil dari yang sudah kita buat dari tadi. Nah, pertanyaan Fitri nanti akan saya jawab setelah ini ya. Nah, tapi masih ada lagi yang dari Hans. Jadi anomali gaya berat atau gaya berat itu nanti akan digunakan untuk menentukan model geowit Indonesia. Nah, model geowit Indonesia itu digunakan sebagai apa? Pertama, sebagai penyelesaian dari pilar kedua geodesi. Yang kedua, model geowit Indonesia dalam hal ini salah satunya adalah didapatkan dari anomali gaya berat dan juga didapatkan dari data altimetri. Itu nanti kita bisa gunakan dalam rangka menentukan kerangka referensi vertikal atau menentukan referensi vertikal. Jadi nolnya Indonesia, tinggi nolnya Indonesia itu ada di mana? Selama ini kan mungkin kita pakai MSL dari setiap pengukuran yang kita lakukan atau MSL yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang ada di dekat kita. Kan itu saja. Dengan menggunakan geowit Indonesia, yang dalam hal ini geowitnya tidak hanya darat tapi juga geowit laut, maka kita bisa menentukan titik nolnya Indonesia hanya di satu bidang saja, yaitu bidang geowit Indonesia itu. Gitu. Sehingga kalau kita tahu geowit Indonesia, tanpa perlu Anda mengukur, let's say Anda mau mengukur di daerah Lampung Tengah, kan nggak ada laut ya. Masa Anda ingin mengukur tinggi Lampung Tengah biar sesuai dengan geowit, Anda narik dulu ketinggian dari Panjang atau dari Bakauheni. Kan terlalu jauh dan terlalu lama serta menghabiskan banyak dana kan begitu. Kalau kita punya informasi ketinggian geowit di titik yang mau kita ukur, lalu kita tahu bahwa nolnya kita itu di mana undulasinya, maka kita nanti bisa mengetahui tinggi geowit dari si tinggi terhadap geowit dari si titik yang ada di Lampung Tengah itu berapa, sehingga kita tidak perlu mengukur dari MSL yang kita dapat dari Pelabuhan Panjang ataupun Pelabuhan Bakauheni tersebut. Gunanya adalah seperti itu, Hans. Mungkin kalau untuk kehidupan sehari-hari nggak kurang besar ya efeknya untuk hidup Anda kayaknya ya. Anda tidak bisa jalan jadi lebih cepat ketika mengetahui geowit atau motor Anda jadi bisa terbang gitu gara-gara geowit, mungkin tidak ya. Tapi gunaan untuk kehidupan pengukuran dalam hal ini adalah survei terestrial itu lumayan besar, yaitu sebagai model geowit Indonesia yang nanti bisa digunakan sebagai referensi vertikal dari Indonesia itu sendiri. Begitu mungkin Hans ya. Semoga menjawab ya. Nah, terus tadi Fitri ini bertanya, kata Bapak tadi kan pengukuran SSI itu seluruh Indonesia, titiknya itu tentu jadi banyak. Apakah bisa menggunakan interpolasi gitu Pak, agar titiknya juga tidak terlalu kebanyakan? Malah sebaliknya ya Fitri ya, kalau kamu pakai interpolasi, datanya malah semakin banyak gitu sebenarnya. Artinya, ingat ya, seperti yang sering disampaikan oleh dosen-dosen mungkin di materi kuliah JG ataupun komputasi geodesi. Semakin banyak data, maka resolusi akan semakin baik dan juga serta penelitian akan semakin baik karena kita bisa mengaplikasikan sebuah hal yang namanya adalah least square gitu kan, atau kuadrat kecil yang redundan kan, artinya kita semakin banyak data ya semakin baik gitu. Jadi semakin banyak data bukan berarti sesuatu yang malah merepotkan, semakin banyak data malah menjadi sesuatu yang sangat membanggakan sebetulnya. Wah keren kita punya banyak data, pengolahan kita sudah semakin baik. Interpolasi itu nanti juga akan digunakan Fitri, tetapi bukan untuk menghilangkan atau menyedikitkan data, tidak. Interpolasi itu malah membuat data semakin banyak dan membuat data yang awalnya mungkin tidak teratur secara grid, itu nanti bisa menjadi data yang lebih teratur secara grid, sehingga bisa lebih enak terlihat apabila dilihat oleh orang awam. Jadi mungkin itu jawabannya Fitri ya. Jadi interpolasi bisa, tapi interpolasi itu bukan untuk menghilangkan data yang banyak itu. Malah interpolasi itu membantu agar visualisasi data yang banyak itu akan semakin baik dengan cara membuat datanya lebih banyak lagi. Begitu interpolasi itu.
Begitu mungkin Fitri, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya lagi sembari saya mau ngecek absen. Iya, Fateh, gimana? Saya mau bertanya, Pak. Ada nggak, Pak, satelit yang langsung dapat gaya beratnya? Terus ada juga nggak satelit yang lebih canggih dari altimetri dalam mencari data untuk mencari data gaya berat? Itu aja sih, Pak. Thank you, pertanyaan yang baik ya. Yang pertama, apakah ada satelit yang bisa mendapatkan langsung anomali gaya berat? Ada. Yang pekan lalu di hari Sabtu yang cerah itu saya jelaskan. Ada CEM, GRACE, dan GOCE. Namanya adalah Gravity Missions atau satelit gaya berat. Itu langsung dapat gaya berat. Tapi resolusinya rendah. Dia hanya sekitar 300 kilo gitu ya. Jadi satu titik mewakili 300 kilo. Satu titik bahkan ada yang mewakili 500 kilo. Itu adalah satelit gaya berat itu. Kalau altimetri itu satu titik mewakili 2 sampai 11 kilo. So, masih memiliki resolusi yang lebih baik. Tapi kalau pertanyaannya ada satelit yang bisa dapat gaya berat langsung apa enggak? Ada, yaitu namanya satelit gaya berat. Contohnya adalah tadi CEM, GRACE, dan GOCE itu tadi. Sekarang yang lagi berlayar atau bukan berlayar sih, yang sedang terbang di atas bumi namanya adalah GRACE FO. Kedua, pertanyaannya, apakah ada satelit yang lebih canggih dalam mendapatkan tinggi muka laut mungkin? Atau dalam mendapatkan gaya berat? Nah, kita mungkin pecah itu menjadi dua pertanyaan. Pertanyaan pertama atau pertanyaan A adalah, altimetri itu ada yang lebih canggih nggak, Pak? Ada. Jadi kalau Anda bermain dengan mungkin satelit-satelit yang baru, coba cari nama satelit itu ICET ya. Ada satelit namanya ICET. Nah, ICET itu tidak menggunakan gelombang elektromagnetik, tetapi ICET itu kalau Anda percaya tidak percaya, ICET itu menggunakan laser. Jadi kayak lidar tapi dari satelit. Namanya adalah ICET. Dan ICET sudah tidak hanya ada ICET 1 tapi ada ICET 2. Dan sampai sekarang masih dipakai gitu ya, ICET 2 ini luar biasa gitu. Dan dia bisa mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah tinggi muka laut, dia bisa dapat juga. Yang kedua, dia juga bisa mendapatkan yang namanya tinggi topografi. Karena lidar atau laser itu memiliki perilaku yang berbeda dengan altimeter gitu ya. Jadi dia bisa tidak hanya di laut, tapi juga di darat. Nah, tapi ICET itu yang kegunaan paling utamanya adalah mengukur freeboard, alias mengukur ketebalan dari lempeng es yang sedang mengambang di atas laut. Karena pada dasarnya dia punya dua laser, satu laser ke kanan, satu laser ke kiri. Kalau terjadi perbedaan ketinggian, dia anggap ini adalah thickness atau ketebalan dari si esnya itu sendiri. Nah, itu adalah jawaban dari bagian pertanyaan yang pertama. Bagian pertanyaan yang kedua, selain altimetri, ada yang bisa lebih baik dalam mengukur gaya berat nggak, Pak? Jawabannya adalah semuanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kalau kita bicara satelit gaya berat seperti GRACE FO, GRACE, CEM, dan juga GOCE, itu bisa langsung mendapatkan gaya berat. Jadi tidak perlu pakai Hotpin, nggak perlu pakai Stokes dan yang lain-lain gitu kan, mengkonversi dari undulasi ke gaya berat itu tidak perlu. Jadi langsung dapat anomali gaya berat ataupun gravity disturbance ataupun gravity gradient gitu ya. Tapi nggak enaknya resolusinya rendah. Dia hanya bisa mendapatkan sebuah konsep yang namanya long wavelength saja. Dia tidak bisa mendapatkan yang short ataupun medium wavelength. Nah, short dan medium wavelength itu hanya bisa didapatkan dari metode yang lain. Kalau medium wavelength itu didapatkan dari satelit altimetri, dan juga airborne gravity. Kalau short wavelength itu didapatkan dari terrestrial, either absolute or relative gravimetry di darat, or shipborne gravimetry kalau di laut. Itu sudah saya jelaskan di pekan lalu sebetulnya. Jadi Fateh ya, jadi semua memiliki pros and cons-nya masing-masing atau memiliki kebaikan atau kekurangannya masing-masing. Mana yang lebih baik tergantung kegunaan yang mau kita buat. Makanya di pekan lalu kan saya jelaskan bahwa model yang paling baik adalah model yang menggabungkan kesemuanya. ATGS seperti yang
digunakan oleh XGM 2019E. Ya, itu bagus sekali gitu. Yang dikeluarkan oleh tempat saya S2 lalu, yaitu di TU Munchen. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Mohon maaf, karena waktu sudah 11.06, saya mau mengabsen dulu. Dipersilakan bagi nama-nama yang ada di sini untuk bisa menghidupkan ininya ya, bisa menghidupkan on cam dan menyampaikan suaranya. Jadi ada Raiska, ada Raka, ada Yustika, ada Ade Arpan, ada Silia dan Maharani. Ini pengguna iOS semua. Saya belum sempat cek HP, tapi kalau saya lihat tadi Raiska ada, Yustika apakah ada? Yustika ada. Ya, thank you. Setelah itu Silia ada, Ade Arpan ada. Silia ada, Ade Arpan ada, Maharani Aprilia ada, Rani mana? Ada. Hadir, Pak. Nah, sisa Kholim dan Rizky Raisa Pani. Sepertinya tidak ada. Pani itu kayaknya ngedrop ya? Saya nggak tahu tuh. Kok nggak pernah Pani masuk? sakit, Pak. Oh, sakit. Sakit Iya, apa ya? sakit, Kok belum pernah ngabarin ke saya ya? Kemarin katanya habis dari koasasi tipes apa ya kalau nggak salah. Dia bilangnya. Tapi kemarin baru cek darah. Karena Pani tidak pernah terlihat di kelas saya. Katanya ngambil GDKL, tapi sejak pekan keempat atau kelima saya tidak pernah lihat batang hidungnya. Dan tidak pernah mengumpulkan catatan juga. Jadi saya bingung anak ini ambil atau tidak. Apalagi saya dosen walinya, saya juga bingung, tidak pernah memberikan informasi. Ical, tolong dibantu saya untuk nanti cari update informasi mengenai Pani ya. Oke, Pak. Sakit Nanti apa, saya tanyain ke posisi Pani. gimana, dan beberapa yang lain. Dan tolong sampaikan ke yang bersangkutan untuk kontak saya ya. At least update informasi kehidupan dia lagi sakit atau gimana ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih, hari ini kelasnya sudah bisa diselesaikan. Mohon maaf atas keterlambatan tadi karena dipakai di kelas yang lain. Sampai jumpa di pekan depan, di pekan ke-12. Jangan lupa tugasnya yang kemarin belum dikumpulkan, yaitu review Sentinel 6 ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam GDKL. Bye. Salam. Saya end ya.